Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Mohon maaf barangkali saya mengganggu. Perkenalkan saya Deswato, Pak. Calon guru bergerak angkatan 8 kelas 2 ini. Kebetulan sekarang sedang ada di DKI Pak. Kita sedang ada tugas harus mewawancara kontekstual terkait dengan modul 3.1. Barangkali Pak tidak terganggu. Alhamdulillah sangat. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya, Bapak sudah menyempatkan. Di sini mungkin saya pertama ingin tahu dulu mungkin profil secara pribadi dulu Pak ya. Dan mungkin dari nama Bapak, nama saya juga mungkin tidak ada, tapi bisa diperkenalkan juga mungkin. Mohon izin saya juga mengambil video teman-teman terkait dengan kebutuhan tugas saya. Terima kasih. Sebenarnya saya sendiri bangga ya, alhamdulillah selama ini ya kalau memang support saya sebagai pimpinan di sini yang maksimal yang sebesar-besarnya juga yang pasti insya Allah hanya memberikan kesemangat dan tuntutan saya kita memperkenalkan ini saya bilang Saiful. Alhamdulillah selama ini memimpin sekolah ini dari problematika yang lain ya mungkin memberikan suatu keadilan kebijakan yang bisa menyeluruh sehingga mudah-mudahan yang terbaik. Amin. Bapak kalau boleh tahu berarti dari kembali sekarang untuk pengalaman menjadi jabatan di paspor sudah berapa tahun? Jadi kepala sekolah dari bulan Maret. Oh, Maret kemarin. Oh ya, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah ada amanat dan amanah baru mungkin Pak. Betul. Kalau sebelumnya Bapak tugas di SMP Negeri 4 waktu itu ya alhamdulillah di SMP Negeri guru PJOK dan dipercaya menjadi lokasi kesiswaan seperti itu ya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah berarti ada satu umat Bapak karena kebetulan juga sekarang yang sedang menjadi fokus kami adalah di Kementerian Kontrak terkait dengan kebijakan yang nilai kebajikan yang diambil oleh seorang pimpinan gitu Pak. Mungkin Pak yang pertama yang akan saya tanyakan adalah yang pertama adalah bagaimana mungkin Bapak ini dapat pernah gitu Pak untuk menangani sebuah kasus yang membutuhkan gitu, kebijakan dari seorang pimpinan di sekolah kepada ibu. Terima kasih. Kalau menyebutkan kasus selama ini banyak. Itu alhamdulillah ada kasus dengan bagaimana pengambilan keputusan lanjut atau tidaknya seperti ini, kemudian juga datang yang SM yang satu sisi mudah-mudahan SM itu memberikan pendekatan penghubung antara kita dengan orang tua dengan sekolah, dan satu sisi juga bahwa tujuan atau visi-misi sekolah juga harus tercapai. Nah, kalau berkenaan dengan kasus ya Pasti sering. Ya, pasti sering, betul sering. Ya. Nah mungkin Pak dalam hal ini lalu bagaimana gitu Pak ketika Bapak pengambilan sebuah keputusan ini yang disertai dengan di satu sisi harus mengambil sebuah kebijakan sebagai seorang pimpinan Pak, ketika menghadapi ada beberapa kepentingan pasti mungkin akan berbenturan gitu Pak ya, pasti akan berdilema Pak. Karena kan gitu Pak ada sebuah kasus yang memang menurut Bapak ini benar-benar polemiknya begitu rumit gitu Pak, misalnya berbenturan dengan kepentingan satu dan lainnya gitu. Seperti apa barangkali bisa dijelaskan lagi Pak contoh kasus? Untuk contoh kasus ya bersyukur sebenarnya selama ini kasus tersebut kita selesaikan dengan baik. Di antaranya yaitu dengan dipercayakannya sesuatu ya kalau masuk dengan bahasa senior gitu. Satu sisi saya memberikan kewenangan kepada beliau itu untuk finishingnya itu kalau mohon maaf kalau misalnya secara materi saya tidak bisa, tapi memberikan jabatan yang mudah-mudahan ada nilai kebaikan. Tapi satu sisi juga ya apa ya, takut juga mengatakan, tapi mudah-mudahan seperti ini bahwa terjadi pelanggaran asusila gitu, Jadi betapa satu sisi saya mempertahankan ilmu dengan keseniorannya, dan satu sisi juga bahwa ini norma telah dirusak atau norma ini telah diabaikan sehingga ada sampai batas masa tertentu. Kalau seperti itu Pak kejadian. Mungkin tentunya pasti Pak menangani masalah seperti ini akan jadi
polemik dan menjadi ada dinamika kepentingan yang saling berbenturan ya. Bagaimana Bapak mungkin sebagai kepala sekolah yang harus mengambil sebuah kebijakan, satu sisi adalah ada kepentingan yang baik untuk pihak A, tapi mungkin juga harus memperhatikan baiknya juga kalau pihak lainnya. Nah kalau boleh tahu, tapi Pak, ketika menghadapi masa seperti ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasa Pak yang selama ini Bapak ambil gitu, kebijakan yang Bapak ambil? Yang pertama memang saya juga harus tabayun. Satu dari menerima informasi itu harus tabayun. Kita juga salah-salah kalau memang fakta dan kenyataannya tidak nyenkron, ini juga berkenaan dengan fitnah. Jadi yang pertama memang harus bersikap tabayun. Yang kedua juga cross check apakah itu benar atau tidak. Kemudian kita mengumpulkan informasi dari rekan-rekan yang lain sehingga subhanallah kalaulah memang misalkan kejadian tersebut itu ada saksi, kemudian juga ada ya maksudnya lebih memperkuat dari kejadian tersebut sehingga putusannya itu saya tidak diambil sendiri dari berdasarkan kesepakatan bersama ya ditimbang-timbang, artinya bahwa ini ya harus selesai gitu, harus tuntas. Jadi kalaulah misalkan satu sisi subhanallah misalkan yang tersebut ya lepas dari jabatan, satu sisi juga yang paling besar adalah menyelamatkan lembaga ya khawatirnya kalau terjadi sesuatu hal yang terjadi lagi ya kredibilitas ataupun kelembagaan itu subhanallah ya mungkin apalagi animo masyarakat bisa terdengar masyarakat ya hancur dengan sendirinya. Jadi memang sangat dilematis sekali menurut saya. Dari satu sisi secara prosedural mungkin ya apa secara ketentuan peraturan memang sudah jelas, tapi kita pun punya ada nilai etika moral juga di sana bagi Pak yang perlu dipertahankan juga. Baik Pak, kalau demikian barangkali langkah yang paling efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika seperti ini gitu Pak. Karena kan memang itu sensitif Pak, betul. kasusnya. Tetapi mungkin Bapak ada sebuah langkah yang menurut Bapak efektif untuk diambil dalam pengambilan keputusan dari dilema etika seperti ini Pak, seperti apa? Oke. Yang pertama tetap aja bahwa kita melakukan suatu keputusan atau kebijakan itu satu sebab untuk jadi kalau ada kode etik kemudian dari kalau dalam bentuk permen atau perwal ataupun aturan tertentu itu tetap aja bahwa kitabnya ada, sumbernya ada, sumber hukumnya bahwa jika seseorang misalkan seseorang oknum melakukan ini maka anggaplah kalau kita tahu ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat itu kita merujuk pasti aturan yang ada, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat ataupun memang sudah nasional. Itu tetap ada dasar hukumnya betul, Pak ya. Betul. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak, ini pasti sesuatu yang dilematis akan menjadi sebuah tantangan. Nah kira-kira dalam setiap menyelesaikan masalah-masalah ini tantangan apa saja gitu Pak yang biasanya bisa menjadi hambatan bagi kita selaku seorang pimpinan ketika mau mengambil sebuah kebijakan? Hambatannya apa saja gitu? Betul, ngesang juga. Tantangan memang ya, tantangan artinya bahwa putusan itu memang akan beresiko negatif pada mohon maaf kalaulah memang keputusan itu yang terbaik bagi lembaga mungkin tidak terbaik yang bersama, tetapi bagi saya tantangannya adalah mudah-mudahan satu bahwa yang kita lakukan itu sama berdasarkan hukum, yang kedua memang penguatan yang lain untuk menyebutkan suatu keputusan itu berdasarkan remukan. Jadi tantangannya ya sangat berat, tapi insya Allah satu dengan kolaborasi, koordinasi kemudian berkomunikasi dengan yang lain, tantangan itu kita lalui bersama-sama. Nah, adakah Pak barangkali misalkan pihak-pihak yang di luar atau misalkan pihak-pihak mana saja yang sekiranya bisa Bapak minta bantuan biasanya untuk kolaborasi tadi Pak? Siap. Terima kasih. Satu, memang secara internal kita akan ya disebutlah mungkin sahabat dekat atau mungkin guru atau mungkin juga pengasih yang senior. Yang kedua juga kita melibatkan komite sekolah. Dan kalau memang dianggap krusial supaya kita terhindar dari fitnah mungkin tapi sampai saat ini belum sampai sih belum sampai untuk mengundang pihak berwajib karena kita satu mengusung kekeluargaan bahwa yang kita lakukan itu dengan kebaikan dan satu contoh bahwa
mudah-mudahan dengan sowan kemudian dengan ngobrol dengan kekeluargaan itu satu akses keluar itu ya alhamdulillah positif, kemudian juga secara internal kelembagaan bisa dikatakan nyaman gitu kan. Ya, memang sebelumnya pasti mengambil tindakan-tindakan preventif atau tindakan yang bisa berkelanjutan. Adapun mungkin langsung ke kasus secara dasar hukum, misalnya bahkan ya berbagi, tapi itu langkah terakhir gitu ya. Berikutnya ini Pak, barangkali nih Bapak sebagai pimpinan di sekolah, adakah gitu Pak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika ini? Apakah misalnya diselesaikan secara langsung pada saat itu juga gitu Pak, atau mungkin Bapak terjadwal gitu penyelesaiannya? Satu bahwa kalau dibilang minalik ya sebenarnya kita tidak mengundang masalah gitu ya. Jadi artinya bahwa satu kalau memang itu kejadian, apalagi akan satu kredibilitas kelembagaan itu kita akan gercep gitu, cepat kita ya khawatirnya saat misalkan kalau orang tua yang korban itu tidak bisa menerima, takutnya dibuang up kemudian diekspos, kemudian ada oknum-oknum yang memanfaatkan peluang itu. Tapi secara preventif bahwa kita alhamdulillah selama ini kita melakukan semacam meriungan ataupun ngobrol lah. Jadi kita ada briefing judulnya. Briefing, jadi selama ini gimana teman-teman ada kesulitan atau apa, lebih baik kita ngobrol aja. Kalau ada sesuatu hal kita ngobrol, saya diundang ataupun silakan datang ke ruangan. Jadi lalu dapat lebih banyak ngobrol sama mereka. Ini memang tidak harus selalu terstruktur atau terjadwal ya secara formal, tetapi sekiranya memang masih bisa diselesaikan saat itu juga, apalagi yang harus segera cepat ya selesaikan segera mungkin begitu. Betul. Oke, terima kasih Pak, seperti itu informasinya. Ini Pak mungkin terakhir nih Pak, apa saja yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran yang kita dapat dari pengalaman tentang pengambilan keputusan dari dilema etika ini Pak? Adakah misalnya kiat-kiat atau mungkin tambahan dari Bapak sebagai penguat bagi kami ketika nanti misalkan menghadapi sebuah kasus yang sama seperti itu? Terima kasih. Jadi kesimpulan jadi kesimpulannya bahwa satu kalau kita menerima masalah berpikir cerdas, jadi berpikir jernih kemudian berhati sedikit, dan kalau dikatakan itu tabayun, jadi tabayun itu membiarkan semuanya tidak langsung kita memponis, tapi benar-benar menelusuri akal belakang, kemudian juga seperti ini kejadiannya seperti kan tidak menutup kemungkinan, mohon maaf ya, bisa saja mungkin secara kasuistik yang disalahkan yang bersangkutan, tapi memang misalkan si korbannya juga ya beberapa kasus di luar memang seperti itu, jadi harus memfilter informasi, kemudian juga pergunakan prosedur yang ngobrol. Jadi kalau ngobrol maka ada sesuatu hal akan lebih baik lah, lebih indah, kita ngobrol bareng, kemudian yang lain kiat-kiatnya satu janganlah kita memutuskan perkara secara tergesa-gesa karena itu sebagai perbuatan tergesa-gesa. Yang kedua, yakinkan bahwa apa yang kita putuskan ya kalau memang perlu istiqoroh ini adalah jalan terbaik. Yang mungkin yakinlah bahwa satu sisi demi kebaikan semua, satu sisi kita yang tersakiti, tapi mudah-mudahan yang tersakiti juga Allah yang Maha melihat, mudah-mudahan bisa menenangkan ini, dan kita juga sejalan lagi bahwa mudah-mudahan itu tidak terjadi, kemudian juga kelembagaan aman, juga peserta didik kita nyaman di sekolah, apalagi sekolah kita sekolah ramah anak. Jadi subhanallah gitu. Ya, baik Bapak. Aduh, sungguh luar biasa sih Pak. Ini banyak manfaat, banyak materi, banyak hikmah yang bisa saya ambil, bisa saya serap barangkali. Nah, ini mudah-mudahan Pak, selain dari silaturahmi juga, saya bisa bertemu dengan Bapak. Ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu Pak bagi saya, dan bisa menjadi bekal bagi saya juga, mungkin baik secara pribadi mungkin Pak, ataupun nanti sebagai lembaga gitu. Mudah-mudahan ini benar-benar sebuah ilmu yang tak ternilai dari saya. Sekali lagi Bapak, saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Barangkali sudah mengganggu waktu dan kesibukan Bapak di tengah dari kesibukan pekerjaan yang sangat padat ini. Jadi untuk saat ini mungkin Pak dari saya
aja dulu. Sekian, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya. Sekali lagi ini insya Allah akan menjadi kenangan bagi saya Pak, saya pribadi, baik itu secara karir maupun secara ya bahwa saya pernah bersilaturahmi dengan Bapak dan Bapak pernah berbagi ilmu dengan saya gitu Pak. Alhamdulillah Bapak, sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas segala masukan-masukan dan arahan-arahannya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.